Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Iza Firdaus, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada video kali ini, saya akan membahas bahaya merokok terhadap kesehatan dan pentingnya upaya berhenti merokok. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang dilakukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang dengan 7,4% diantaranya perokok berusia 10-18 tahun. Berapa banyak korban merokok di Indonesia? Setidaknya ada 25 penyakit yang diakibatkan rokok menyebabkan kematian. Sekitar 100 juta kematian tercatat akibat kebiasaan merokok pada abad ke-20. Di Indonesia ini sendiri, angka kematian akibat rokok itu mencapai 437.923 per tahun. Merokok itu memang sudah jadi kebiasaan yang susah banget ditinggalkan buat banyak orang. Padahal bahayanya buat kesehatan itu benar-benar tidak main-main dan sudah terbukti secara medis dari berbagai penelitian. Bahkan menurut WHO itu sendiri, setiap tahun lebih dari 8 juta orang di dunia meninggal gara-gara pengguna tembakau. Dan sebagian besar korban ini justru berasal dari negara-negara berkembang seperti Indonesia yang jadi sasaran utama industri rokok. Dalam sebatang rokok itu sendiri ada lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya dan sekitar 70 diantaranya sudah terbukti bisa menyebabkan kanker. Jadi bukan cuma isapan jempol kalau rokok itu memang racun bagi tubuh kita. Salah satu organ yang paling cepat terkena dampak dari rokok itu adalah paru-paru. Karena setiap kali kita menghisap rokok, partikel-partikel beracun seperti nikotin, tar, dan ribuan bahan kimia lainnya langsung masuk ke saluran pernapasan, menempel di jaringan paru-paru dan menyebabkan peradangan kronis, infeksi sampai kerusakan permanen yang akhirnya bisa bikin kita penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK atau disebut juga kanker paru-paru. Menurut laporan terbaru WHO, merokok adalah penyebab utama PPOK dan penyakit ini merenggut nyawa lebih dari 3 juta orang setiap tahun di seluruh dunia. Jadi jangan anggap enteng dampak merokok itu. Selain paru-paru juga, rokok sangat merusak kesehatan jantung dan pembuluh darah karena nikotin yang ada di dalam rokok itu sifatnya adiktif dan bisa bikin jantung berdetak lebih cepat, tekanan darah naik, dan lama-lama pembuluh darah jadi kaku atau tersebat, yang akibatnya bikin risiko serangan jantung dan stroke jadi jatuh lebih tinggi. Bahkan buat yang usianya masih muda sekalipun, nggak cuma itu, perokok juga punya risiko 15-30 kali lebih tinggi kena kanker paru-paru dibanding orang yang nggak merokok. Dan risiko ini semakin besar kalau sudah merokok bertahun-tahun atau jumlah batangnya banyak setiap hari. Bahaya merokok nggak cuma dirasakan sama perokok aktif, tapi juga perokok pasif alias orang yang cuma menghirup asap rokok dari orang lain. Karena kandungan zat karsinogen di asap rokok itu sama bahayanya, bisa bikin perubahan pada jaringan paru-paru dan memicu kanker. Bahkan anak-anak dan ibu hamil yang terpapar asap rokok juga bisa mengalami gangguan pertumbuhan, kelainan janin, atau bahkan keguguran. Jadi kalau ada keluarga di rumah yang merokok, sebenarnya semua anggota keluarga ikut terkena dampak buruknya, bukan cuma si perokok itu sendiri. Dampak rokok juga sangat terasa di kesehatan mulut dan gigi, mulai dari bau mulut yang menyengat, gigi kuning atau hitam, radang gusi,
sariawan sampai risiko kanker mulut yang jauh lebih tinggi pada perokok. Dan masalah ini semakin parah kalau kebiasaan merokok sudah berlangsung lama. Nikotin dan bahan kimia lain di rokok bisa mengganggu proses penyembuhan luka di mulut, bikin infeksi lebih gampang terjadi dan menyebabkan gangguan pada kelenjar ludah. Akhirnya bikin mulut kering dan nafas jadi tidak sedap. Tidak berhenti di situ, rokok juga bisa bikin sistem pencernaan terganggu. Misalnya asam lambung naik, tukak lambung, atau bahkan kanker lambung. Karena zat-zat beracun dari rokok bisa melemahkan otot di sekitar lambung dan mengiritasi saluran pencernaan. Selain itu, tulang juga bisa jadi lebih rapuh dan gampang patah karena rokok mengganggu penyerapan kalsium dan merusak jaringan tulang secara perlahan-lahan. Bagi perempuan, merokok bisa meningkatkan risiko kanker leher rahim, keguguran, dan masalah kesuburan. Sedangkan buat laki-laki juga bisa menyebabkan impotensi atau gangguan ereksi karena aliran darah ke organ vital jadi terhambat akibat efek rokok pada pembuluh darah. Jadi, bahaya rokok itu benar-benar menyeluruh dan bisa menyerang hampir semua organ tubuh tanpa pandang tubuh. Karena itu, mulai sekarang penting banget buat berhenti merokok dan menciptakan lingkungan rumah yang bebas asap rokok, supaya semua anggota keluarga bisa hidup lebih sehat dan terhindar dari berbagai penyakit berbahaya akibat rokok. Dan kalau memang butuh bantuan untuk berhenti, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga menyediakan layanan konsultasi gratis lewat Quitline berhenti merokok yang bisa diakses siapa saja. Ingat, setiap batang rokok yang dihisap itu sama saja menambah risiko penyakit serius buat diri sendiri dan orang-orang terdekat. Jadi, gak ada kata terlambat untuk berhenti dan mulai hidup sehat dari sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil, bro.